Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilazi an amana binal binikmati wa Islam. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat-Nya lah kita semua dapat bertemu di kajian kali ini untuk sama-sama sharing mungkin ya terkait keutamaan sholat sunnah di Masjid Simulasi Komunikasi ini. Tak lupa saya mengajak teman-teman semua untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa kita dari zaman kebodohan, zaman kejahiliaan menuju zaman keislaman seperti yang kita rasakan pada saat ini. Jadi pada pertemuan kali ini saya akan membahas terkait keislaman, yaitu keutamaan sholat sunnah. Membicarakan tentang sholat. Sholat adalah salah satu kewajiban bagi kaum muslim yang sudah mukallaf dan wajib dilaksanakan bagi mukimin maupun dalam perjalanan. Sholat ini termasuk rukun Islam yang keberapa, teman-teman? Yang kedua, benar, setelah syahadat. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, di sholatu immadud dinu waman aqomaha faqad aqomad dina wamang tarokaha faqad tarokad din. Sholat adalah tiang agama. Barang siapa yang menegakkan sholat, maka ia telah menegakkan agamanya. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, maka ia telah merobohkan agamanya. Jadi teman-teman di sini semua akhwat, ikhwan sudah pada sholat zuhur tadi? Sudah, Masya Allah. Ada yang tidak sholat zuhur tadi? Oh, nggak ada, berarti sholat semua ya, alhamdulillah di sini ya. Nah, setelah sholat wajib ini sudah terlaksana, adapun sholat sunnah. Apa itu sholat sunnah? Sholat sunnah adalah ibadah tambahan dari sholat fardu atau sholat wajib yang dari inisiatif diri sendiri untuk sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah gitu ya. Nah, sholat sunnah ini ada 3 macam. Jadi sebelum masuk ke macamnya, teman-teman suka pada sholat sunnah di sini? Sholat apa? Sholat duha, ya. Sholat tahajud, ya. Sebelum sholat wajib. Ya, benar-benar. Nah, jadi sholat sunnah ini ada 3 macamnya. Yang pertama, nafilatun mu'akotatun. Sholat sunnah yang ada waktunya. Jadi kalau misalnya nggak ada waktunya, berarti nggak boleh sholat. Contohnya apa? Seperti sholat tarawih. Kan kalau sholat tarawih dilaksanakannya pada bulan Ramadan ya teman-teman ya. Kalau misalnya di bulan-bulan kayak misalnya sekarang, ya nggak bisa. Nah, maka dari itu makanya disebut nafilatun mu'akotatun, yaitu sholat sunnah yang ada waktunya. Yang kedua, sholat sunnah yang ada sebabnya. Jadi misalnya teman-teman nih, ada sebabnya baru melaksanakan sholat sunnah ini. Nah, sholat sunnah yang ada sebabnya ini dibagi lagi nih teman-teman, ada 3 macamnya lagi. Yang pertama ada mutaqodim, sholat sunnah yang dilaksanakan yang sebabnya dulu ada baru dianjurkan sholat sunnah. Contohnya orang masuk masjid, tahiyatul masjid, sholat untuk penghormatan masuk masjid. Ada sebabnya dulu nih kita masuk masjid baru kita sholat sunnah. Nah, itu dinamakan sholat sunnah mutaqodim. Yang kedua ada sabab muharin. Muhorin ini dari bahasa Arab, yaitu bersamaan, jadi sholat yang dibarengi dengan sebab. Contohnya apa? Oh, ini sekarang gerhana nih. Sekarang gerhana, terus teman-teman sholat. Nah, itu kan ada sebabnya, baru kita sholat gitu kan. Nah, misalnya teman-teman mau sholat gerhana, sebelum sholat gerhananya teman-teman mau mandi dulu nih. Saat mandi, ternyata gerhananya sudah tidak ada. Apakah boleh sholat? Tentu tidak, karena sebabnya sudah tidak ada. Gitu ya. Jadi yang kedua ini, sholat sunnah yang dibarengi dengan sebab. Nah, yang ketiga adalah sebabnya mutaakhir, sholat sunnah yang sebabnya kita cari dulu. Contohnya malam-malam teman-teman mau sholat istikharah karena besok ada ujian di Unisba contohnya, mau minta petunjuk dari Allah biar besok suasana hatinya tenang. Nah, itu bisa, itu termasuk sholat sunnah mutaakhir. Jadi sebabnya itu kita cari ya. Jadi ada 3 sholat sunnah karena sebab. Yang pertama mutaqodim, yang kedua muhorin, dan yang ketiga mutaakhir. Nah, untuk sholat sunnah yang terakhir adalah sholat sunnah mutlakoh.
Nah, sholat sunnah mutlakoh ini adalah sholat yang nggak perlu ada sebab, nggak perlu ada waktu. Jadi teman-teman di sini misalnya udah pada sholat duha, sholat istikharah, sholat tahajud, sholat isra, pengen sholat lagi, bagus. Itu dinamakan dengan sholat mutlak gitu ya. Jadi tadi ada 3 macam. Yang pertama adalah sholat sunnah yang ada waktunya. Yang kedua ada sholat sunnah yang ada sebabnya. Dan yang ketiga adalah sholat sunnah yang sholat sunnah mutlak gitu ya. Nah, sudah tahu macam-macam sholat sunnah. Apa sih manfaatnya sholat sunnah ini gitu kan ya, banyak yang dipertanyakan sama orang-orang sekarang. Terus banyak juga orang yang berspekulasi, namanya aja sunnah berarti gak wajib kok. Emang gak wajib, tapi menurut saya kurang ya persepsinya gitu, karena sholat sunnah ini misalnya kalau orang sudah sholat fardu atau sholat wajib ditambahi dengan sholat sunnah, maka sholatnya ini akan menjadi 4 sehat, 5 sempurna. Kenapa sempurna? Karena yang pertama adalah jawabir lil faraid gitu ya. Tujuan sholat sunnah adalah menambal kekurangan sholat fardu. Sholat ini yang dinilai bukan gerakannya, tapi sholat itu yang dinilai adalah khusyuannya. Manakala tadi teman-teman sudah pada sholat zuhur misalnya, taunya kurang khusyuk gitu ya. Nah, ada nih sholat sunnah ini yang akan menambal kekurangan dari sholat fardu. Bahkan Sayyidina Ali berkata bahwa jadilah orang yang mementingkan terterimanya amal daripada terselesaikannya amal. Maka dari itu, jadi sholat sunnah ini untuk menambal kekurangan dari sholat fardu. Nah, yang kedua adalah yanalu biha mahabbatullah. Jadi sholat sunnah ini adalah salah satu sholat yang paling kuat sebagai penyebab dari dicintainya oleh Allah. Siapa di sini yang pengen dicintai oleh Allah? Aku. Ya. Semuanya ya, nggak ada. Nggak mau katanya. Oh, astagfirullahaladzim. Semua orang yang di dunia ini pasti ingin dicintai ya oleh Tuhannya ya. Maka dari itu sholat sunnah ini salah satunya bisa menjadi faktor utama dari dicintainya oleh Allah. Bahkan dikatakan bahwasanya la yazalu abdi yataqarrabu ilayya binna wa fili hatta uhibah. Senantiasa hambaku mencuri perhatianku dengan melakukan sholat-sholat yang tidak aku wajibkan, lalu dia mendekatkan diri kepadaku dengan melakukan hal-hal yang tidak aku wajibkan. Maka dari itu sholat sunnah adalah salah satu faktor utama untuk dicintai oleh Allah gitu ya. Nah, untuk yang ketiga adalah godoil hawa ijji. Jadi misalnya teman-teman punya hajat, pengen dikabulkan oleh Allah, ketuk pintunya Allah lewat sholat sunnah. Sholat sunnah ini benar-benar manjur buat hajat teman-teman misalnya. Tapi dilihat dulu nih ya, misalnya kalau niatnya yang baik ya insya Allah Allah kabulkan. Jangan misalnya pas butuh aja, aduh saya pengen beli apa, saya pengen dapat apa gitu ya misalnya. Jadi berdoanya tuh, sholatnya tuh hanya pas butuh aja. Nah, usahakan sholatnya itu saat butuh ataupun saat tidak butuh gitu ya. Jadi sudah disebutkan tadi bahwa keistimewaan sholat sunnah adalah yang pertama mengurangi menambal kekurangan dari sholat fardu. Yang kedua adalah dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga adalah insya Allah segala hajat yang teman-teman inginkan terkabulkan ya gitu ya. Amin ya robbal alamin. Nah, jadi maka dari itu marilah kita senantiasa untuk sama-sama mengingatkan ataupun melaksanakan sholat wajib maupun sholat sunnahnya, karena insya Allah dengan melaksanakan sholat wajib dan sholat sunnahnya kebahagiaan akan kita capai baik di dunia maupun di akhirat gitu ya. Sekian mungkin kajian untuk hari ini. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan kata baik disengaja maupun tidak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.